Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Vivi di melalui virtual ya atau melalui video untuk membahas pelajaran agama Islam untuk kelas 5. Ya, sebelumnya Bu Vivi ucapkan yang sudah berhasil naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5. Untuk absen, nanti Bu Vivi harapkan kalian komen di bawah ini. Bukan untuk apa-apa, tapi Bu Vivi ingin memastikan bahwa kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak terputus dan jangan diputus di tengah jalan. Untuk pelajaran kali ini adalah tentang pelajaran mari kita membaca surat Al-Quran, surat At-Tin ya. Jadi jangan dipotong. Jadi sekali lagi Bu Vivi jangan dipotong. Iya, nanti kalau dipotong nggak tahu tugasnya di mana. Oke. Silakan membuka halaman 1, dibaca. Buku paket ya, dibaca sampai selesai. Cermati baik-baik surat At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil adalah membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya, dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Oke. Di sini ada bacaan surat At-Tin. Kita baca sama-sama ya. Nanti di rumah juga baca. Jangan lupa baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil. Maaf ya, lanya tidak panjang. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi. Diulangi lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada kesalahan tadi. Bu Vivi ulangi saja. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bildin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, di situ dijelaskan ada 8 kata di situ. Perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan tasydid pada huruf Al-Quran. Contoh huruf bertasydid dal itu adda, dibaca adda. Bacalah dari sebelah kanan ya. Setiap membaca kita harus dari sebelah kanan. Huruf yang tidak berharokat dan bertanda baris tidak dibaca. Ada enggak di situ yang tidak berbaris atau tidak berharokat? Nanti dilihat ya. Perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Cermati Bapak atau Ibu guru ketika membaca dan melafadzkan ayat Al-Quran. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Ya. Jadi kemarin kan yang sudah membaca setiap pembelajaran kan selalu berdoa. Berdoanya pertama kan Al-Fatihah, yang kedua doa sebelum belajar, yang ketiga adalah
Sebelum baris yang ketiga adalah syahadat. Yang keempat biasanya Bu Vivi akan minta untuk membaca juz 30 dari surat Anas, terus 5 kali ke depan, terus dari surat nanti ditambah lagi kalau sudah lancar. Tujuannya apa? Ya ini bisa kita hafal. Karena hafalan itu tidak bisa sekali langsung hafal, harus dibiasakan. Makanya kenapa kok dibiasakan itu supaya kalian bisa hafal. Ya. Itu selanjutnya, itu tadi halaman 2 ya. Halaman 3, ayo menghafal surat Al-Qur'an atau surat At-Tin. Ya, nanti dibaca surat At-Tinnya terus dihafalkan. Insya Allah hafal semua ya, karena kemarin kita sudah belajar untuk menghafalkan. Jadi, nanti Bu Vivi jelaskan di sini tentang artinya. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Itu demi buah tin dan buah zaitun. Apa itu buah tin? Nanti dilihat ya. Dilihat buah tin itu bentuknya bagaimana. Nanti kalian bisa search di Google. Dan buah zaitunnya. Kenapa sih? Apa keistimewaannya buah tin sama buah zaitun? Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai yang ada di Mekah itu ya. Dan demi negeri ya. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Mana negeri aman itu? Iya, yang negeri aman adalah Makkah. Laqad khalaqnal insan Laqad khalaqnal insana fi ahsanin taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insa itu artinya manusia. Di dalam fi ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak terputus-putus. Jadi di hadapan Allah manusia itu semuanya sama. Jadi yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya atau kesalehannya. Bagaimana dia soleh. Bukan berarti dia yang paling kaya, dia yang paling baik di mata Allah. Sebaliknya bukan berarti orang yang miskin itu yang rendah di mata Allah. Jadi orang yang sebaik-baiknya di mata Allah adalah orang yang bertakwa atau soleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan dari hari pembalasan sesudah itu? Maaf, jatuh. Ya, jadi yang mendustakan hari pembalasan. Siapa yang bisa mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak ada? Hari kiamat itu ada dan semua akan terlihat mana orang yang lebih baik dan mana orang yang saleh. Alaisyallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Jadi hakim di dunia ini yang paling adil adalah Allah. Tidak ada yang seadil Allah dalam di hari pembalasannya. Nanti kalau di hari pembalasan ada
pertimbangan nanti ya antara amal baik dan amal buruk. Jadi nanti ditimbang mana yang seimbang, mana yang lebih tinggi. Ternyata di buku di halaman 7 ada buah namanya buah tin dan buah zaitun. Di situ terlihat. Dan kata atin terdapat pada ayat pertama yang berarti buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dari Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Itu ada penjelasannya. Gunung Sinai itu di semenanjung Sinai. Ya, maaf tadi Bu Vivi dibilang di Mekah, tapi ternyata ada di tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung tertinggi 285 meter ya. Ini juga diketahui dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga menceritakan tentang kota yang aman, yaitu kota Mekah. Terus yang keempat, Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Proses kejadian tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang hingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Perbedaan hewan dan manusia ya. Kalau manusia mempunyai akal, kalau hewan hanya memiliki nafsu. Manusia harus mau menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, nah itu seperti apa? Karena dia tidak memiliki akal. Kalau memiliki akal, dia pasti bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bukan berarti yang buruk harus dijalani terus yang baik yang ditinggalkan. Jadi kalau membedakan yang buruk itu tidak boleh dilakukan dan yang baik boleh dilakukan. Ayat kelima mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Sikap dan perilaku yang baik contohnya bertutur kata yang baik, berpakaian yang baik, makan dan minum yang baik, bergaul sama teman, menggunakan anggota tubuh, berkata tutur yang kata yang baik. Bagaimana berkata tutur kata yang baik? Kalian harus ingat bagaimana kita bertutur kata kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada ibu, kepada ayah. Bagaimana bertutur yang baik? Misalnya gini, kalau sama orang tua, Bu, ambilkan sendok. Apakah itu bertutur kata yang baik? Bu, minta maaf, boleh saya minta tolong? Diambilkan sendok. Misalnya kalau kita nggak bisa ambil sendiri karena ada halangan. Bu, tugasnya hari ini apa ya? Kadang-kadang sering ya seperti itu. Bagaimana kalau kita salam dulu? Assalamualaikum Bu Vivi. Mau tanya, hari ini tugasnya apa ya? Itu lebih sopan daripada Bu, hari ini tugasnya apa ya? Seperti itu. Jadi kita harus bersikap sopan dalam kepada orang tua, kepada guru, misalnya kepada tetangga juga. Pak, kon jaluk. Misalnya kon jaluk apa ya? Misalnya ke tetangga misalnya apa ya? Beli.
Tuku Bu, tuku brambang 2000. Itu kan kurang sopan misalnya. Bu, diutus ibu beli brambang 2000, tumbas brambang 2000. Nah, itu lebih sopan ya. Jadi kita harus bersikap sopan kepada siapapun. Sama adiknya juga harus bersikap sopan. Tidak boleh membuli, kepada temannya juga tidak boleh membuli. Karena manusia itu diciptakan Allah untuk berbuat baik loh, bukan untuk bertutur kata yang jelek. Berpakaian menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Jadi tidak boleh pakai compang-camping, bajunya kotor, tidak boleh. Makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minum halal dan bergizi sesuai dengan selera. Dan jangan lupa membaca doa sebelum makanan. Jadi sudah jelas yang tidak boleh dimakan itu mana, yang halal mana. Kalau makanan curi itu halal apa haram, Bu? Jelas haram. Kalau kita mencuri makanan terus kita makan, itu nanti masuknya ke tubuh kita adalah makanan yang haram. Jadi tidak boleh mencuri walaupun itu cuma mangga atau jambu tetangga, ya. Bergaul sesama teman. Nah, ini juga penting. Kalau bergaul sama teman, tidak boleh pilih-pilih teman, semuanya teman kita, tidak boleh membuli, tidak boleh memilih, aku nggak suka sama dia Bu, soalnya dia diem aja. Memang temennya kadang-kadang ada yang suka diem, ada yang suka ngomong, jadi kita harus berteman semuanya. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh agama Allah. Apa saja yang boleh diperbolehkan? Memukul boleh enggak? Kan tidak diperbolehkan. Terus memukul hewan boleh enggak? Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi menggunakan seluruh anggota tubuh untuk kebaikan. Yang keenam, orang-orang yang tidak pernah hina atau mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh adalah orang yang memiliki orang-orang yang demikian itu akan selamat dari hinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Jadi nanti hari kiamat itu pasti akan ada dan itu sudah ditunjukkan bukti-buktinya, karena sekarang banyak ya seperti kiamat sugro itu contohnya tanah longsor, banjir, itu sudah ada. Dan kita harus tahu bahwa itu nanti ada namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Jadi di mana nanti seluruh dunia akan hancur, manusia akan matikan semuanya, dan kita akan dibangkitkan kembali untuk hari pembalasan, yaitu untuk menimbang amal baik dan amal buruk. Jadi ditimbang semuanya. Yang baik akan dimasukkan ke surga, yang buruk tentu saja tempatnya adalah neraka. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha mengetahui sebagus-bagusnya penciptaan dan pengaturan segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan adalah segala persoalan, tiada perbuatan walaupun kecil ataupun yang dapat terlepas dari pengendalinya. Pengadilan Allah ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baiknya perbuatan keputusan. Itu tadi tentang surat At-Tin. Tugas pertama adalah menghafalkan surat At-Tin dalam bentuk video, nanti dikirimkan ke Google Form yang akan Bu Vivi buat. Tugas yang kedua, halaman 11, menulis, yang C itu menulis, itu ditulis
Itu ditulis surat Atin, itu kan penggalan-penggalannya ditulis ulang di buku karena bukunya tidak boleh dicoret-coret. Jadi kalian tulis nanti beserta artinya. Kalian foto terus nanti juga dikirimkan di Google Form. Ingat ya, sama artinya. Ya. Itu dulu tugasnya dari Bu Vivi. Semoga kalian melaksanakan hari ini, karena nanti yang tidak mengerjakan maka nilainya tidak akan ada. Jadi selama pertemuan kita yang secara online ini, jangan sampai tidak mengerjakan tugas, karena Bu Vivi ambil nilainya dari situ. Semakin kalian sering mengerjakan tugas, maka nilai kalian akan bertambah. Ingat, kalian sudah kelas 5, nanti tidak ada UNAS, jadi nilai yang diambil untuk masuk ke SMP adalah nilai kelas 4, 5, 6. Semakin kalian mengerjakan tugas, insya Allah nilai kalian akan semakin bagus. Jadi, nilai diambil dari mana? Dari kalian mengerjakan tugas. Dan tugasnya jangan separuh-separuh yang dikerjakan, jadi full. Ya. Sekian dulu dari Bu Vivi, kurang lebihnya Bu Vivi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.